Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari Akuntansi Syariah 5B akan mempresentasikan tugas kelompok yang beranggotakan Indriani dengan NIM 18 30 40 30 45, Nadia Eka Adriani 18 30 40 30 63, dan Ramadhani Saputri dengan NIM 18 30 40 30 77. Yang berjudul Audit Sektor Publik dari kelompok 11. Nah, dari judul Audit Sektor Publik, maka terdapat pokok pembahasan. Yang pertama, yaitu pengertian audit sektor publik. Yang kedua, audit sektor publik versus audit privat. Yang ketiga, karakteristik audit sektor publik. Yang keempat, tujuan audit sektor publik. Yang kelima, jenis audit sektor publik. Dan yang keenam, standar audit sektor publik. Nah, dari pokok pembahasan tadi, maka yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian audit sektor publik. Nah, audit sektor publik adalah jasa penyelidikan bagi masyarakat atas organisasi, publik, dan politikus yang sudah mereka danai. Maksud dari yang sudah mereka danai ini adalah yang mana dana-dana tersebut berasal dari pajak. Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Audit keuangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara yang mengatur prosedur audit atas akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah. Nah, di sini di audit sektor publik ini yang kita kelola adalah keuangan publik. Nah, untuk itu dalam pengelolaan keuangannya kita harus transparansi dalam pelaporan keuangannya tersebut. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua, yaitu audit sektor publik versus audit sektor privat. Nah, apa sih audit sektor publik dan apa sih audit sektor privat? Audit sektor publik sebelumnya sudah kita bahas, namun audit sektor publik ini biasa disebut dengan audit sektor pemerintahan. Selanjutnya, audit sektor privat atau internal audit merupakan suatu unit di perusahaan yang menjalankan fungsi audit terhadap kinerja perusahaan. Pelaksanaan audit sektor privat adalah KAP atau Kantor Akuntan Publik. Selanjutnya, objek auditnya adalah perusahaan swasta. Kepatuhan terhadap perundang-undangannya tidak terlalu dominan. Standar Profesi Internal Audit atau SPIA merupakan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas kinerja internal auditor dan hasil audit. Standar audit sangat menekankan kualitas profesional auditor serta cara auditor mengambil pertimbangan dan keputusan sewaktu melakukan pemeriksaan dan pelaporan. Nah, untuk lebih jelas apa itu audit sektor publik dan apa itu audit sektor privat. Maka akan diperjelas nanti di pembahasan selanjutnya, yaitu di karakteristik audit sektor publik yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Indriani akan melanjutkan materi dari Ramadhani Saputri, yaitu C. Karakteristik audit sektor publik. Ditinjau dari proses atau metodologi dan teknik audit, tidak ada perbedaan mendasar antara audit sektor publik dan sektor privat. Namun demikian, karena karakteristik manajemen sektor publik yang berkaitan erat dengan kebijakan dan pertimbangan politik serta ketentuan peraturan perundang-undangan,
auditor sektor publik harus memberikan perhatian yang memadai pada hal-hal berikut. Perbedaan antara audit sektor publik dan audit sektor privat adalah sebagai berikut. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa uraian yang pertama yaitu pelaksanaan audit. Audit sektor privat, kantor akuntan publik, audit sektor publik, lembaga audit pemerintah dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah. Uraian yang kedua, objek audit. Audit sektor privat, perusahaan atau entitas swasta. Audit sektor publik, entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Uraian yang ketiga, standar audit yang digunakan. Audit sektor privat, standar profesional akuntan publik atau SPAP yang dikeluarkan oleh IAI. Audit sektor publik, standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh BPK. Terakhir, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Audit sektor privat tidak terlalu dominan. Audit sektor publik merupakan faktor dominan karena kegiatan yang di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan dan perundang-undangan. Ditinjau dari pelaksana audit, sektor publik, proses audit dipercayakan kepada lembaga profesional berupa kantor akuntan publik atau KAP, sementara lembaga audit pemerintah dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah. Perbedaan mendasar lainnya adalah standar audit yang digunakan. Sektor privat menggunakan standar profesional akuntan publik atau SPAP yang dikeluarkan oleh IAI, sementara sektor publik menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh BPK. Materi selanjutnya yaitu D, tujuan audit sektor publik. Lembaga sektor publik merupakan lembaga masyarakat, milik dan untuk masyarakat. Organisasi sektor publik mendapat amanah dan kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan sumber daya publik. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk mengelola sumber daya tersebut secara akuntabel dan transparan. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya tersebut, diperlukan audit pada sektor publik. Hasil audit berupa informasi. Informasi yang diperoleh dari hasil audit sektor publik dapat digunakan oleh pihak internal, yaitu entitas yang diaudit, untuk melaksanakan perbaikan internal. Di samping itu, hasil audit juga diperlukan oleh pihak eksternal di luar entitas yang diaudit untuk mengevaluasi apakah 1. Sektor publik pengelolaan sumber daya publik dan menggunakan kewenangannya secara tepat dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Yang kedua, program yang dilaksanakan mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Ketiga, pelayanan publik diselenggarakan secara efektif, efisien, ekonomis, etis, dan berkeadilan. Tujuan audit sektor publik dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan dan pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, saya Nadia Eka Adriani akan melanjutkan materi dari Indriani. Jenis-jenis audit sektor publik. 1. Audit keuangan yang merupakan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Audit keuangan adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar. Yang kedua adalah audit kinerja, yang memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang audit. Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisien operasi, efektivitas dalam pencapaian hal yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, dan hukum yang berlaku. Yang ketiga adalah audit dengan tujuan tertentu, yang merupakan audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas sistem pengendalian intern. Standar audit sektor publik. Di Indonesia terdapat standar auditing yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP yang diperuntukkan bagi auditor dalam pemeriksaan keuangan. SPAP dapat digunakan oleh auditor non-pemerintah dan auditor pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok 11. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami balikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.